Kisah horor pendakian. Baiklah, kalau itu mau kalian, Mimin akan membawakannya buat kalian semua penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Khususnya buat kalian yang request cerita horor pendakian gunung. Kali ini dari akun Twitter @diditgalaraka, berjudul asli Lelembut Gunung Cikuray. Selamat menyimak. Semoga kalian suka dan terhibur dengan ceritanya. Salam horor. Kisah ini terjadi tanggal 17 sampai 18 Oktober 2020. Sosok itu berjalan menjauh sambil memeluk dirinya sendiri. Ia menggigil kedinginan lalu menghilang di antara gelapnya malam. Sedikit saja kesalahan, sukmaku perlahan dapat menghilang. Sebelum akhirnya aku bisa saja benar-benar kehilangan nyawa. Masih ingat tentang wanita sang pencinta alam yang hilang Desember 2009 lalu di Gunung Cikuray? Menurut penuturan dari berita, wanita itu hilang setelah ditinggalkan oleh seorang temannya untuk ikut mencari air menyusul temannya yang lain. Ada dugaan kalau dia terjatuh ke jurang. Akan tetapi sampai saat ini jasadnya sama sekali tidak pernah ditemukan. Ada dugaan lain juga kalau wanita itu berpindah alam dibawa oleh lelembut Gunung Cikuray. Semua upaya yang telah dilakukan keluarganya, tapi itu semua sia-sia. Tidak ada yang tahu keberadaannya kini dan hanya doa yang mampu mengiringi kehilangannya. Ini kesaksianku. Benar-benar aku merasakannya. Nyata dan tidak pernah akan terlupakan selamanya. Tanggal 17 Oktober 2020 masih hangat diingatan. Kala itu aku mendaki Gunung Cikuray bersama temanku Agus. Ini semua berawal dari rasa penasaranku. Dan aku mempunyai tekad kuat untuk menginjakkan kaki di atas puncaknya. Aku ingin menikmati pesona alam Cikuray, menyegarkan isi kepalaku dari semua kepenatan rutinitas sehari-hari. Aku tinggal di kota Subang bersama temanku Agus. Perjalanan dari Subang aku mulai pada pukul 04.30 pagi. Pagi sekali memang, tapi apa boleh buat. Jarak antara kota Subang dan kota Garut terbilang jauh. Aku tidak ingin terlalu siang sampai di sana. Sekitar 5 jam waktu yang dibutuhkan olehku untuk sampai di pos pendaftaran Kiara Janggot. Jalur pendakian ini adalah salah satu jalur pendakian di Gunung Cikuray selain jalur pemancar dan Bayongbong. Awalnya semua terasa asik karena Agus adalah seorang yang humoris. Ia selalu melempar candaan kepadaku. Candaannya tidak sedikit mengundang gelak tawaku. Canda tawa itu membuat suasana pendakian tidak terasa garing. Iya, awalnya tidak terasa garing karena banyak cerita humor. Namun pada akhirnya semua itu berbalik menjadi banyak cerita horor. Oh iya, sebut saja namaku Iis. Setibanya di pos pendaftaran Kiara Janggot, aku dan Agus mengurus administrasi pendakian. Kami memulai langkah sekitar pukul 10:20 Langkah mulai bergerak. Melangkah beriringan menempuh asa yang terselip di antara cucuran keringat dan beratnya massa carrier di punggung. Tujuan pendakian ini hanya satu, menikmati pesona sang pencipta dari balik ciptaannya yang bernama gunung. Bukan untuk ditaklukkan, sama sekali tidak ada niatan untuk itu. Karena sesungguhnya manusia tidak pernah bisa menaklukkannya. Akan tetapi,
untuk bersahabat dengannya yang akhir-akhir ini menjadi tempat favorit untuk dijadikan destinasi berlibur. Is, di gunung kan banyak mistisnya. Kayak gimana ya ketemu hantu di gunung? Celetuk Agus. Suaranya diikuti desir angin lembut yang menghujam keningku. Gus, kebiasaan kamu ya. Jaga omonganmu, Gus. Gunung ini gak main-main. Ujarku mengingatkan. Ini yang kukhawatirkan sebelumnya. Selain humoris, Agus juga dikenal dengan mulutnya yang suka asal ceplos. Dia sering tidak tahu kondisi di mana dia berada. Celetukan itu selalu muncul, bahkan di saat mendaki gunung sekalipun. Jarak pos pendaftaran menuju pos 1 berjarak lumayan jauh. Terlebih dahulu kami harus melewati perkebunan warga yang terdapat di kaki gunung. Aku meminta Agus untuk berjalan di depan. Dalam pendakian itu, Agus mengaku tidak pernah berjalan kaki ke gunung sejauh dan setinggi Gunung Cikuray. Tapi, aku sebenarnya belum pernah jalan kaki sejauh ini loh, Is. Ucap Agus. Ya, bagus. Ini bisa jadi pengalaman kamu juga kan? Lagian, kamu cowok. Harusnya kamu kuat dong. Jangan kalah sama aku yang cewek. Timpalku menanggapinya. Ya haruslah, secara cowok itu lebih strong. Tawa kecil Agus mengiringi perkataannya. Bentar. Langkahku seketika berhenti. Aku merasa beban karierku timpang, berat sebelah. Agus tidak menggubrisku. Ia tetap melangkah maju semakin menjauh hingga jarak antara kami berkisar 4 meteran. Sementara aku memperbaiki packingan carrier. Sesekali sudut mataku menangkap Agus sedang fokus memotret suasana sekitar dengan kameranya. Memperbaiki isi carrier membuat tenaga pikiranku terkuras. Aku harus menyeimbangkan penempatan antara barang satu dengan barang lainnya. Hampir terlupa dengan Agus. Aku memeriksa keberadaannya di depanku. Aku tidak ingin ia berjalan terlalu jauh. Lah, mana dia? Tanyaku pada diri sendiri. Aku tidak melihat Agus. Padahal cuaca sangat normal, tidak ada kabut sama sekali. Harusnya dengan jarak 4 meter atau lebih, pandanganku tetap dapat melihatnya. Gus, Agus, kemana kamu Gus? Aku berteriak sekencang-kencangnya. Gus, jangan bercanda deh. Teriakanku sedikit memelas. Semakin lama aku berteriak, tenggorokanku semakin sakit. Agus tetap tidak menjawab. Bukan hanya Agus yang tidak terlihat di sana, aku merasa sendirian. Jantungku mulai terpacu lebih kencang. Dadaku kembang kempis tidak beraturan. Dalam kepanikan, aku hanya bisa terduduk dan berdoa supaya kami segera dipertemukan. Aku tertunduk lesu. Leherku seakan tidak berbatang. Tidak lama, hanya berselang beberapa puluh menit, bau ilalang menyentuh masuk ke dalam hidung. Telingaku menangkap suara kerasak kerusuk darinya. Kutengadahkan kepalaku, langsung melihat ke sumber suara. Di antara ilalang aku melihat Agus sedang asik memfokuskan pandangan ke layar ponselnya. Tangannya masih erat dengan genggamannya. Ia masih asik memotret keadaan sekitar. Jaraknya tidak jauh, hanya beberapa meter. Dari mana saja kamu? Dari tadi aku panggilin tidak nyaut-nyaut. Sampai sakit tenggorokanku tahu gak? Bercanda mulu hidupmu. Aku menegurnya. Aku kesal, sempat-tempatnya ia bercanda di tempat seperti ini. Siapa yang bercanda? Orang dari tadi aku di sini, gak kemana-mana. Begitu Agus menjawabku. Nada bicaranya agak tinggi. Terus aku tidak dengar. Ada suara manggil-manggil. Dari tadi selu-selu aja perasaan. Lanjutnya. Jawabannya membuat prasangkaku menerka ke setiap arah. Tidak mungkin Agus tidak mendengar. Teriakan tadi itu kencang sekali, gumamku. Asli, kamu gak denger Gus. Ngapain aku bohong? Ucapnya tanpa memandangku.
Udah, kita lanjut yuk, ajak Agus melanjutkan perjalanan. Pos 1 dan pos 2 berhasil kami lalui tanpa adanya halangan berarti. Lanjut di perjalanan dari pos 2 ke pos 3. Aku mengikuti Agus yang menghentikan langkahnya. Ia beralasan ingin memotret suasana di sana. Di tempatku menunggu Agus, hidungku mencium sesuatu yang tidak wajar. Di seluruh area tempat aku memijakkan kaki, tercium wangi semerbak dan menyeruak. Wangi itu kuat sekali. Padahal di sekitarku tidak ada satupun bunga yang tumbuh, hanya rimbun pepohonan. Kalaupun ada bunga, pasti wanginya tidak akan sekuat ini. Rasanya seperti ada seseorang yang baru saja mengoleskan parfum bunga di bagian kulit atas bibirku. Anehnya, meski tidak wajar, aku dibuat sangat nyaman olehnya. Kenyamanan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Sempat ku cari sumber wanginya, tapi hasilnya nihil. Aku tetap tidak mendapatkan wangi yang sama dari benda-benda sekitar seperti wangi tadi. Seketika aku teringat dengan sebuah mitos. Jika kita tiba-tiba mencium wangi menyeruak, sementara kita tidak menemukan sumbernya, itu adalah pertanda kedatangan mereka, atau lebih tepatnya penyambutan. Bulu kuduku mulai berdiri, seakan ingin keluar dari sela-sela kain kerudung yang kupakai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Semoga ini bukan pertanda buruk bagi kami. Is, fotoin Is, pinta Agus. Ayo lanjut dulu. Kita ngejauh dulu dari sini. Aku menolak permintaannya. Ada yang tidak beres dengan tempat ini. Aku beranjak melanjutkan perjalanan menjauhi Agus. Kenapa sih kamu? Ia sepertinya keheranan. Pertanyaan itu tidak aku jawab. Aku tetap melangkahkan kaki. Sesampainya di pos 3, kami rehat sejenak. Aku sendiri bersandar di bawah sebuah pohon. Carrier tidak kulepas. Ia tetap setia dalam gendonganku. Aku sedikit kelelahan, nafas pun tidak beraturan. Setelah beberapa lama aku mengatur nafas dalam keadaan mata terpejam, kubuka kembali mataku secara perlahan. Pandanganku masih buram, belum sepenuhnya terlihat jelas, tapi samar dapat kulihat. Tepat dari arah depanku ada sesosok wanita duduk di sebuah ranting pohon yang di bawahnya tepat mulut jurang menganga lebar. Perawakannya persis denganku. Ia melambaikan tangan, ia seperti menghipnotisku. Aku terkesima dibuatnya. Merasa terpanggil, aku beranjak, kakiku melangkah menghampirinya. Is, kamu mau kemana? Itu jurang loh Is. Kamu kenapa? Teriakan Agus membangunkan rasa terkesimaku. Tubuhku digoyahkan olehnya. Ia menghadang tepat di depanku. Gak apa-apa Gus. Itu tadi. Aku menunjuk ranting yang semula diduduki sosok wanita yang melambaikan tangannya. Tapi, loh, kok gak ada? Wanita itu menghilang. Dahiku mengkerut. Apaan sih? Tanya Agus keheranan sembari menoleh ke arah ranting yang kutunjuk. Enggak, sudah lupain. Kita lanjut jalan saja, kataku. Kuputuskan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Di tengah-tengah perjalanan, suasana kembali tidak beres. Aku merasa diikuti oleh seseorang dari belakang. Langkahku beberapa kali sempat terhenti, melihat sekitar dan memastikan. Namun tidak kutemui siapapun. Di jalur pendakian itu hanya ada aku dan Agus. Sempat terlintas juga dalam pikiranku bahwa lelembut-lelembut itu mengincarku. Gesekan antara energiku dengan energi mereka berpengaruh besar. Aku menjadi cepat lelah. Aku ingin beristirahat dulu di pos 4, tenagaku terkuras. Sampailah kami di pos keempat.
Agus menyetujui usulanku untuk sejenak beristirahat di sana. Sebentar, hanya beberapa menit. Setelah itu kami melanjutkan kembali perjalanan. Agus kembali berulah. Dia berceletuk, "Is, ini hutan makin seram saja ya. Kayaknya banyak setannya nih. Terus, itu, tuh, di sana. Bayangin kalau kita jatuh gimana? Jalurnya persis kayak jurang." "Gus, mulut kamu itu dijaga dong. Kita ini lagi di atas gunung, di tengah hutan. Jangan ngomong yang aneh-aneh bisa nggak sih?" ucapku dengan kesal. Kebiasaan asal bunyinya itu harus kuredam di sini. "Ya, maaf," begitu kata Agus. Nada bicaranya ketus. Dampak dari kemarahanku berimbas pada sikap Agus. Dia menjauhiku, sampai-sampai langkah kami berjarak hingga mencapai 20-30 meter. Kabut sudah turun. Aku khawatir ia segera menebal dan pandanganku menjadi terbatas dibuatnya. Maka dari itu, aku meneriaki Agus untuk segera mendekat. Tanpa sahutan, Agus pun mendekat. Di perjalanan dari pos 4 hingga pos 5, kami berdua selalu berpapasan dengan pendaki lain. Aku sendiri merasa senang bisa bertegur sapa dengan mereka. Darahku yang semula bergejolak karena dibakar api kecemasan, kini mulai mereda. Hingga dua pendaki yang tidak kukenal dapat menyusul kami. Langkah kami memang sengaja dibuat perlahan, sehingga sangat memungkinkan jika ada pendaki yang berhasil menyusul. Mau ngambil trek malam apa gimana?" tanyaku pada salah satu pendaki, sebut saja namanya Tejo. "Nggak tahu teh, kayaknya mau ngecamp di pos 5, ucapnya sedikit terengah. Dari pertemuan itu anggota pendakianku bertambah 1 orang. Kami mendaki bersama menuju pos 5. Aku sendiri memutuskan mengikuti pendapatnya membuat tenda di pos 5, karena hari sudah mulai senja. Melihat kondisi pos 5, kami sempat dibuat kebingungan. Suasana pos 5 sudah penuh terisi oleh tenda-tenda pendaki lain. Tejo bertanya kepadaku, "Gimana teh? Kalau tidak hujan, kayaknya saya sama teman saya ambil trek malam. Tapi kalau hujan, ya kita nyari lahan buat diriin tenda, jelasku. Melihat kemungkinan kecil berkemah di pos 5, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sembari mencari lahan untuk mendirikan tenda. Salah satu lainnya menjadi seorang leader, sebut saja namanya Nanang. Sedangkan Tejo menjadi seorang sweeper. Sementara aku dan Agus berada di antara mereka. Kami beruntung, ada Nanang yang berada bersama kami. Menurut pengakuannya ia sudah pernah ke Cikuray, sehingga ia lebih mengetahui trek yang harus diambil. Tidak terasa jauh kami berjalan. Sampailah kami di pos 6. Langit tampaknya sudah tidak bersahabat, ia menumpahkan rintikan air hujan. Mataku menangkap sebuah bangunan. Itu warung. Bagus juga. Di area seperti ini ada orang yang berbaik hati yang membangun warung, sehingga pendaki sepertiku tidak perlu khawatir kehabisan perbekalan. Melihat area strategis di dekat warung, aku mengusulkan untuk membangun tenda kepada kawan-kawanku. Tanpa sanggahan, mereka menyetujuinya. Tenda selesai didirikan. Segera aku seduh wedang jahe dan mie instan favoritku sekadar untuk menghangatkan badan. Angin gunung menembus bajuku, merangsek masuk ke dalam pori-pori. Tidak ada kata yang keluar dari mulut kami. Hanya suara benturan antara sendok dan nesting, dan rintikan air hujan yang terdengar senggema. Pikiranku tiba-tiba saja berkelana. Aku jadi memikirkan hal mistis yang terjadi padaku di jalur pendakian tadi. Berusaha kupalingkan namun tidak bisa. Aku hanya bisa mengikisnya sedikit demi sedikit.
Posisi tendaku sendiri berada di paling pojok area itu. Sedikit saja kecerobohan dan gerakan berlebihan, tendaku dapat terperosok ke dalam jurang. Mentari semakin tenggelam. Langit berganti hitam, pandangan menjadi semakin remang, sepi, sunyi tetap menemani. Tidak ada aktivitas dari pendaki lain. Mungkin mereka sama sepertiku, meneduh di dalam tenda. Semakin larut, hawa dingin yang ikut masuk ke dalam tenda membuatku seketika terlelap. Di dalam lelap tidurku, aku bermimpi dihampiri sosok wanita yang tidak asing. Berusaha ku ingat. Ternyata itu adalah wanita yang tadi siang kulihat duduk di sebuah ranting ketika aku dan Agus beristirahat di pos 3. Wanita itu mengenakan baju berwarna putih sedikit kusam. Wajahnya tidak bisa kulihat karena terhalang oleh rambutnya yang panjang terurai menjuntai ke bawah. Sosok wanita itu dalam keadaan basah kuyup. Wanita itu menggigil. Ia berkata, "Teh, pinjem selimut teh. Saya kedinginan. Aku sendiri bingung. Aku hanya membawa satu sarung saja. Kalau aku memberikan sarungku kepadanya, bagaimana dengan nasibku?" Dengan berat hati aku menjawab, "Teh, saya cuma bawa satu sarung, jaket juga satu. Itu juga sudah kebasahan. Soalnya air hujan dari luar masuk ke dalam tenda." Sosok wanita itu tidak mengeluarkan sepatah dua patah kata. Ia hanya menggigil lalu membalikkan badannya meninggalkanku begitu saja. Jujur, aku sebenarnya sangat kasihan. Tapi mau gimana lagi? Meski aku berkorban memberikan sarung dan jaketku yang basah, ia tetap akan kedinginan. Beberapa saat kemudian, aku terbangun. Kulihat jam tangan. Jarum pendeknya sudah bergeser sedikit ke arah angka 1 dan jarum panjangnya di angka 8. 12:40. Aku terbangun di tengah malam. Aku melihat sekitar. Ada yang aneh. Sarung yang semula ku kenakan untuk tidur kini sudah berada di dekat pintu tenda. Sarung itu menjauh dariku. Padahal aku berada di bagian tenda paling jauh dengan mulut tenda. Tidak cukup di situ, pendengaranku menangkap sesuatu. Aku mendengar suara langkah diseret menjauh dari tenda. Dalam takutku, aku malah menjadi penasaran. Aku pun sedikit melompati Agus untuk bisa mencapai mulut tenda. Dari celahnya, aku mengintip. Aku ingin memastikan siapa yang berjalan begitu pelan menjauh dari tendaku. Dari celah itu, aku melihat sosok yang sama dengan apa yang kulihat di dalam mimpi. Sosok wanita berbaju putih sedikit kusam dengan rambut panjang menjuntai. Sosok itu berjalan menjauh sembari memeluk dirinya sendiri. Ia menggigil, lalu tiba-tiba menghilang di telan gelapnya malam. Teriakanku harus kutahan dengan tanganku sendiri. Aku tidak ingin sosok itu berbalik dan melihatku. Aku takut jika ia berbalik, ia akan menghampiriku lagi dan membawaku ke alamnya. Aku tidak mau ceroboh. Sedikit saja kesalahan, sukmaku perlahan dapat menghilang. Sebelum akhirnya aku bisa saja benar-benar kehilangan nyawa. Kejadian itu harus membuatku terjaga hingga menjelang pukul 5:30 pagi. Sementara hujan masih mengguyur tanah Cikuray. Sekiranya pukul 8, aku membangunkan teman-temanku untuk bersiap naik ke puncak. Perlengkapan lain seperti tenda dan perbekalan kami bereskan. Lalu kami simpan di tempat aman. Kami takut ada babi hutan yang merusak semuanya. Tanpa carrier, kami berjalan menuju pos 7 dan pos 8. Perjalanan penuh dengan perjuangan, trek licin dan udara yang pengap karena oksigen bercampur dengan air. Hingga akhirnya pukul 10:30 siang, kaki lelahku dapat berpijak di titik tertinggi di Gunung Cikuray.
Sebuah lelah terbayarkan. Semua harapan terkabulkan. Kejadian-kejadian di luar nalar yang kualami sebelumnya sejenak terlupakan oleh indahnya pesona puncak Cikuray. Pukul 12 lewat. Kami memutuskan untuk turun. Sampai tenda pukul 2 siang. Perjalanan turun dari puncak cukup lama karena selain jalanan yang licin, Agus juga sering berhenti untuk mengabadikan momen. Aku sendiri melepaskan sepatu. Itu bukan tanpa alasan. Sepatuku selalu tersangkut hingga terlepas, hingga langkahku tersendat-sendat. Pendaki lain yang melihat itu sempat memperingatkan, tapi aku abaikan karena ini adalah keputusan terbaik menurutku. Itu akan memangkas waktuku untuk cepat sampai ke kaki gunung. Di jalur antara pos 5 dan 4, aku dan Agus sempat beristirahat sejenak. Oh iya, di sini kami sudah terpisah dari Tejo dan Nanang. Kami kembali berdua saja. Di jalur pendakian, aku melihat dua pendaki yang sedang turun. Setelah saling menyapa, mereka mengaku berasal dari Bekasi. Tidak jauh dari kedua pendaki asal Bekasi itu, aku melihat seorang pendaki lain. Ia memakai jakit kuning, topi, dan sarung tangan. Perawakannya tinggi, wajahnya tampan, menurutku. Namun, ada yang aneh. Pendaki berjaket kuning itu berkulit pucat. Semula, aku menyangka kalau pendaki berjaket kuning itu adalah teman dari dua pendaki asal Bekasi. Sehingga aku tidak merasakan merinding sama sekali. Bahkan aku sempat menawarkan ia minum, namun ia menolaknya. Di perjalanan antara pos 4 dan pos 3, musibah menghampiriku. Kakiku seperti ada yang memegang, lalu mendorongnya hingga aku terjatuh. Bukan hanya lecet biasa, kakiku terkilir. Aku berteriak kesakitan, lalu meminta Agus untuk membantu. Aku merasakan jelas ada sebuah tangan yang memegang kakiku dengan kuat dan mendorongnya. Alhamdulillah, proses pertolonganku berjalan lancar. Walaupun langkahku jadi sedikit terpincang, singkatnya tibalah kami di pos 3. Ada yang mengalihkan fokusku setibanya di sana. Aku kembali melihat pendaki berjaket kuning sedang duduk bersandar di bawah pohon. Kami melewatinya. "Punten, saya duluan," ucapku permisi. Pendaki berjaket kuning itu hanya menjawabku dengan senyuman. Tidak ada hal aneh yang kuterima dari pos 3 hingga pos 1. Semua aman-aman saja, meski langkahku masih terpincang. Di pos 1 aku beristirahat sekaligus menyantap makanan favoritku, cuanki. Aku lahap memakannya untuk menghilangkan rasa lapar. Sedang lahap-lahapnya, dari kejauhan aku kembali melihat pendaki berjaket kuning. Ia memperhatikanku. Kami saling bertatapan. Dan ketika pendaki itu melewatiku, aku sempat menawarkan makanan kepadanya. Namun, lagi-lagi ia menolak. Aku yang terkesima tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa membiarkannya lewat di depanku. Tidak berselang lama, setelah cuanki habis, aku dan Agus melanjutkan perjalanan menuju pos pendaftaran. Dalam benakku, aku berharap bisa menyusul pendaki berjaket kuning tadi. Kuperkirakan sebelumnya, jaraknya tidak akan terlalu jauh. Tapi semakin berjalan jauh aku tidak melihatnya. Masa iya sih? Udah hilang lagi. Cepat sekali jalannya. Benakku terpatik dalam kebingungan. Sampailah kami di area yang semula menjadi tempat hilangnya Agus kemarin. Di tempat itu, aku bertemu dengan beberapa petugas dan satu orang relawan yang sedang turun. Mereka menyusul kami. Para petugas yang menyusul memilih mendahului kami, tidak dengan satu orang relawan yang datangnya bersamaan. Ia memilih berjalan beriringan dengan kami. Aku menyapa relawan itu,
dan tanpa sungkan menceritakan semua kejadian mistis yang aku alami selama berada di jalur pendakian. Mendengar ceritaku, relawan itu sedikit menjelaskan sesuatu. "Neng, mungkin cewek yang kamu maksud itu cewek yang hilang beberapa tahun yang lalu." Lalu relawan itu menjelaskan kronologi kejadiannya. "Karena Neng pendatang baru, jadi ada perkenalan sedikit lah. Terus soal wewangian, sebenarnya di pos itu sudah banyak yang alami hal serupa. Masih syukur kamu bisa turun dengan selamat," lanjutnya. "Dengan selamat? Beruntung. Si cewek itu memang tidak disempurnain arwahnya, Pak?" tanyaku. Aku masih dihinggapi rasa penasaran. Mau disempurnain gimana? Orang dia sudah ngikut sama penghuni sana. Sampai sekarang juga jasadnya belum ketemu, jelas relawan. Mendengar penjelasannya membuat bulu kuduku merinding hebat. Tapi setidaknya itu membuat 1000 pertanyaan dalam benakku sedikit terjawab. Tidak terasa sehabis maghrib, sampailah kami di pos pendaftaran. Kami langsung laporan ke petugas, lalu menerima sertifikat pendaki. Dan sebenarnya aku masih penasaran dengan pendaki berjaket kuning yang kulihat di jalur pendakian tadi. Sosoknya masih terngiang dalam ingatan. Kebetulan aku tidak sengaja bertemu dengan pendaki asal Bekasi yang di jalur pendakian. Mereka berjalan di depan pendaki berjaket kuning. Aku bertemu dengan mereka ketika kami mengantri di sebuah kamar mandi. Maaf, tadi mendaki bukannya bertiga ya? Yang satunya kemana?" tanyaku. Mereka saling pandang satu sama lain. Dahi keduanya terlihat mengerenyit. Salah satu dari mereka berkata, "Enggak kok, kita dari kemarin mendaki cuma berdua saja." Aku masih dilanda kebingungan. Secara tidak sengaja seorang petugas menghampiriku. Tidak pikir panjang aku bertanya, "Pak, maaf, tadi ada pendaki yang turun pakai jaket kuning, yang ciri-cirinya pakai jaket kuning, topi, sama sarung tangan. Itu kira-kira dia solo hiking atau ada rombongannya ya, Pak?" Petugas itu menjawab. Jawabannya membuat semua hormon ketakutanku bangkit. Ia berkata, "Neng, saya tugas jaga di sini dari siang sampai sekarang. Sama sekali tidak melihat orang yang ciri-cirinya Neng sebutin tadi. Terus, dari kemarin juga memang tidak ada yang solo hiking, Neng," imbuhnya. Bibirku tidak bisa berkata-kata apa-apa. Ia membisu. Ingatanku masih jelas menangkap raut wajah dan senyumnya. Apa itu hantu pendaki? Pikirku. Setelah menyelesaikan semua urusanku, aku dan Agus memutuskan untuk mengemas kembali barang bawaan, untuk kemudian pulang ke Subang. Di perjalanan, ternyata kejadian mistis masih setia mengikuti. Dari mulai carrier yang terasa berat dan ringan seketika padahal isinya tetap sama, sampai teror kuntilanak yang melempar batu di toilet sebuah musola yang menjadi transit kami sebelum melanjutkan perjalanan. Bukan hanya sampai di situ, sampai rumah pun hal mistis masih belum pergi juga. Kejadian ini sangat tidak masuk akal. Kejadiannya yaitu ketika aku terbangun dari tidurku, aku menemukan kakiku sangat kotor dibaluri tanah gunung. Padahal aku yakin betul kalau sebelum tidur aku sudah mencuci kaki dengan sangat bersih. Tapi apa yang kulihat sangat tidak masuk akal. Aku merenung dan tersadar. Apa yang telah terjadi kepadaku mungkin adalah ulah temanku yang tidak menjaga perkataannya ketika berada di gunung. Lebih ke arah sompral menurutku. Sangat sompral. Alhasil aku terkena imbasnya. Tapi di balik itu semua aku masih bersyukur bisa selamat hingga kini. Dan dari kisah ini aku belajar sebuah kesopanan ketika berada di sebuah tempat dimanapun, tidak terkecuali di gunung.